Halo Sobat Dua, selamat datang di Dua Talks. Kembali lagi bersama saya, Alvino Osila dari Fakultas Teologi 2020. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai renewal. Tapi saya tidak sendiri dan yang pastinya narasumber ya pada episode kali ini juga tidak biasa. Sebelumnya saya persilahkan kepada Mem Mega untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada Sobat Dua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Sobat Vino gitu ya, dan selamat pagi Sobat Dua yang lain. Saya mungkin memperkenalkan diri sebagai apa ya? Saya mengajar di UKDW begitu sejak 90. Jadi silahkan dihitung sendiri berapa tahun karena matematika saya agak jelek. Dan saya juga apa ya namanya ya, Gimana, Mbak? orang yang berusaha terus untuk memperbarui diri supaya terus bisa berfungsi dengan baik. Wah, gitu ya. Ya, Vino, itu mungkin perkenalan singkat saya. Ya, gitu ya, Mem. Jadi kalau misalnya bisa didiskusikan bersama, saya ini belum ada apa-apanya sama Mem Mega karena saya baru masuk teologi beberapa 1 tahun yang lalu gitu, Mem. Ya, kalau boleh saya tahu nih, Mem, karena kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kesibukan Mem Mega selain mengajar itu apa ya? Waduh, kesibukan selain mengajar ya. Ya. Yang di UKDW jelas saya karena fungsinya sebagai dekan berarti ya sibuk rapat, sibuk mengkoordinasi. Tetapi juga saya mengajar sekolah minggu yang apa namanya, yang tiba-tiba daring itu ya. Ya, jadi banyak hal yang harus saya pelajari. Saya juga belajar terus hampir setiap semester ya. Ada sesuatu yang harus saya pelajari karena ya ini situasi online learning ini membuat saya tidak lagi berada dalam zona nyaman setelah mengajar sekian tahun begitu ya. Tetapi ini sesuatu hal yang membuat saya berada di situasi yang baru. Dan demi mahasiswa, jailah gitu ya. Saya toh harus terus mengejar nih apa yang harus saya ketahui, apa yang saya harus bisa supaya fungsi saya sebagai dosen maupun tadi ya guru sekolah minggu itu masih bisa tetap dilakukan. Lainnya ya paling hal-hal seperti mentraining guru, mentraining dosen muda. Kalau di UKDW saya sebagian dari beberapa fasilitator yang melakukan itu. Apalagi ya Vino ya, kayaknya kalau dihitung ada banyak hal kecil yang harus dilakukan ya. Sebagai dosen harus merencanakan pengajaran, membuat LMS, kemudian menyelenggarakan Zoom meeting, nanti habis itu masih harus gitu kan ya, upload apa istilahnya linknya di LMS supaya mahasiswa bisa melihat rekaman dari pertemuan kalau dia tidak hadir atau mereview, memberi tugas, mengoreksi supaya hasil koreksian ini bisa menjadi sebuah feedback untuk dosen maupun untuk mahasiswa gitu. Jadi banyak. Ya, sibuk tapi menyenangkan gitu ya, Mem ya. Maksudnya tidak jadi beban. Harus begitu. Gitu. Kalau enggak saya enggak akan hidup nih. Kalau enggak bisa senang dari apa yang kita lakukan ya pasti enggak berumur panjang ya. Stres, sakit-sakitan. Ya, pembahasan pada episode kali ini ya, Mem ya. Karena pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 Habits. Tapi pada episode kali ini kita berusaha mengerucutkan
pembahasan kita pada episode kali ini. Ya, di salah satu Seven Habits ada salah satu habits yaitu sharpen the saw. Betul. Ya. Nah, yang terakhir itu ya, ya. makanya disebut mengerucut tuh ya, Ya. karena ini habit yang terakhir. Iya, Mem. Jadi sebelum ke arah sana, memang analoginya adalah seperti sebuah pohon yang memang dia harus tumbuh, tapi ada satu unsur untuk menumbuhkan itu, faktor pendukungnya, yaitu pupuk. Ya, jadi pertanyaan saya, gitu, Mem. Di dalam Sharpen the Saw ini sebenarnya maksudnya apa dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya ini, kalau saya dan Sobat Dua boleh tahu ini. Wah, Sobat Dua juga kepengen tahu nih, supaya bisa renewal all the time gitu ya. Oke, mungkin kita, kalau tadi saya mendengar Vino untuk menyebutkan pohon ya, Iya, renewal. Kalau ya gambaran dari Seven Habits itu kan pohon. Nah, kemudian ada yang nggak kelihatan, itu adalah private victory, habit 1 sampai 3 yang memang fungsinya memperkuat itu landasan atau diri sendiri, kemudian batang dan seterusnya itu di atas yang kelihatan adalah public victory, habit 4 sampai 6. Nah, saya senang dengan kata pupuk tadi ya. Ini tambahan yang membuat subur dan akan kelihatan hasil pertumbuhan atau kesuburannya itu kan dari tumbuhnya tunas-tunas baru, daun-daun baru begitu ya. Iya, Mem. Ya, nah sharpen the saw itu fungsinya itu tadi ya, memberikan pembaharuan terus begitu. Kalau dikatakan sharpen the saw, yaitu mempertajam gergaji, itu sebetulnya juga ceritanya mirip dengan atau ada kaitannya dengan pohon. Ada orang yang menebang kayu, menebang pohon, di tengah-tengah dia beristirahat, lalu dia mengasah gergajinya. Iya. Nah, untuk apa? Apa nggak buang waktu tuh? Dia bilang, karena kalau saya nggak mengasah gergaji saya, nanti pekerjaan saya jadi lebih lama. Karena kan tumpul nih gergaji saya setelah saya coba. Nah, jadi kalau sharpen the saw itu sebetulnya kalau untuk Sobat Dua ini mungkin lebih pas metaforanya kalau charging gitu ya. Wah, ini saya bisa tunjukkan dikit nih. Nggak bisa masuk. Nah, kalau HP ini kan everybody has handphone gitu ya. Kalau HP ini sudah low bat, kan ini harus di-charge supaya berfungsi kembali nantinya. Jadi baterainya dinaikkan. Nah, kalau kita mengibaratkan diri sebagai HP, kita kan sering jadi capek ya. Kalau Sobat Dua mungkin capeknya beda dengan saya ya. Banyak tugas lah, harus diskusi kelompok yang temennya aja disuruh ketemuan nggak respon-respon gitu ya. Nah, kemudian masih harus melakukan yang lain. Ini harus ada renewal, harus ada charging, harus ada habit ke-7. Nah, aspek apa yang harus kita charge itu kalau menurut Seven Habits, Sean Covey itu ada 4 aspek, Vino. Ada body, ada brain, ada heart, and soul. Itu katanya kenapa kok ada 4 dimensi ini? Ya karena kita manusia dan manusia itu terdiri dari 4 aspek. Jadi 4 aspek inilah yang perlu kita sadari sedang low bat enggak nih. Lalu kalau kita sedang low bat ya kita harus charging. Nah, memang nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, dipilih. Kalau saya low bat di bagian body ini,
apa yang dilakukan gitu-gitu. Jadi sebetulnya renewal atau sharpen the saw diskusinya di seputar itu. Iya, iya, iya. Ya, tapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ini dalam 4 dimensi ini gimana ya, Mem? Mem Ega? Implementasinya ya. Iya, Jadi memang 4 dimensi ini meskipun dibagi-bagi begitu ya, tapi kan sebetulnya ini terkait ya. iya, iya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu repot-repot memisah-misahkan ini yang sedang capek tubuhku apa hatiku gitu ya, karena habis bertengkar sama pacar atau sedang jengkel sama teman yang diajak diskusi nggak ketemu-ketemu atau apa. Jadi prakteknya itu mungkin begini, kalau kita sudah merasa mungkin kerja kita atau kita udah baca, tapi rasanya nggak masuk-masuk nih yang dibaca apa sih? Atau kita ngomong salah-salah melulu, nulis aja sampai, loh ini tadi aku mau nulis apa ya? Atau kita mungkin perlu peka melihat bahwa diri kita ini sedang lowbat. Nah, marilah kemudian kita menyadari apa yang membuat saya bisa kembali bersemangat, kembali positif, kembali gembira gitu ya. Itu seringkali kemudian sharpen the saw ini disebut me time. Meskipun sebetulnya untuk orang-orang tertentu charging atau sharpen the saw itu bisa dilakukan dengan teman-teman. Jadi nggak me time, tapi me and my friends time gitu ya. Orang yang extrovert, yang senang dengan berada di tengah-tengah orang banyak, itu akan justru charged gitu ya, Iya. tercharge gitu kalau dia kumpul sama teman-teman, ngopi bareng, sambil ngobrol dan kemudian di situ mungkin dia mendapatkan kembali semangatnya. Nah, ada kalanya memang me time orang tertentu merasa bahwa kalau pas gitu, pas stres, pas down atau pas nggak bisa nggarap apa-apa gitu, saya me time. Me time-nya apa? Mungkin saya baca, mungkin saya nonton film, mungkin main game, atau mungkin saya justru bersepeda ke mana gitu yang lihat pemandangan sawah atau gunung atau wah itu. Iya, iya. Jadi seperti itu lalu terasa ya kita kemudian menjadi lebih bersukacita, bersemangat. Nah, tapi jangan keterusan gitu ya. Artinya Iya, bersemangat untuk kembali pada apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi fungsi kita, begitu. ya, ya, Mem. Jadi memang saya setuju, Mem. Jadi memang kebanyakan dari anak muda saat ini kebanyakan banyak yang dipenuhi oleh rasa malas, banyak yang mereka perlu ketemu dengan teman-teman dulu untuk menyelesaikan suatu masalah misalnya atau perlu mencari tambahan informasi, mencari jaringan. Tapi memang itu dasarnya penting ya, Mem. Ya? Betul. Tapi kan di situ menjadi suatu titik ketidakseimbangan gitu loh. Jadi adanya rasa malas dan kemudian adanya rasa nongkrong yang berlebihan, jadi tugas kuliah tidak diselesaikan gitu, Mem. Nah, bagaimana gitu sih, Mem, caranya menyelesaikan dan menyeimbangkan hal-hal itu gitu loh. Betul. Ini memang dibutuhkan kepekaan ya. Ya. Kejujuran pada diri sendiri. Sebab tanpa itu kita tidak menyadari apakah saya ini dalam kondisi yang seimbang dan karenanya sehat. Itu memang dibutuhkan kepekaan dan kejujuran. Tetapi memang ada apa namanya ya? Ada indikator, tanda-tanda yang bisa membuat kita menyadari itu. Misalnya, kalau dulunya Anda dan saya gitu ya bergaul dan bisa saling mengejek, tidak ada yang sakit hati karena tahu ini kan tidak beneran gitu ya. Ini cuman bercanda. Tapi suatu Iya. ketika dalam suasana bercanda saling mengejek itu lalu saya marah.
Nah, itu harusnya menjadi tanda untuk saya bahwa ini something is wrong. Saya sedang dalam kondisi tidak oke nih. Mesti ada sesuatu nih yang drained, yang kosong, yang kering sehingga ada yang nggak pas respon saya gitu. Nah, mungkin saya kemudian perlu melakukan digging out ya. Saya harus menggali, memperlihatkan ke permukaan apa sih yang sedang terjadi di dalam diri saya. Lalu mungkin saya menemukan saya tuh lagi sebel garap tugas nggak selesai-selesai, Vino, kok malah kamu godain ngajak main game. Iya, Mem. Itu lalu wah, itu jadi memang harus dilihat begitu. Karena kalau ada satu yang katakanlah ada satu dimensi yang nggak beres, itu mempengaruhi dimensi yang lain. Kalau Anda sedang capek sekali, Vino, apakah Anda bisa mendengarkan dengan sabar orang yang curhat pada Anda? Pasti Belum tentu, Mem. pasti enggak ya, belum tentu. Situasi. Tergantung Ya. situasi, tergantung siapa. Tetapi lalu heart kita biasanya juga menjadi terganggu. Dan sebaliknya ya itu tadi. Ya, Mem. Berkaitan sama pembaharuan nih, Mem, yang barusan aja dibahas nih kan. Bentuk konkret dari pembaharuan ini seperti apa ya, Mem? Maksudnya yang kita rasakan lewat penerapan sehari-hari gitu. Yang mungkin saya mulai dari apa yang dirasakan ya. Pembaharuan itu berarti sudah terjadi dan sudah saya lakukan. Kalau saya merasa kembali bersemangat, kembali rasanya tuh hatinya penuh berbunga-bunga atau malahan hatinya menjadi lebih lembut, tersentuh dan kemudian bisa mensyukuri keadaan, bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih positif sekalipun mungkin situasi nggak berubah nih. Tetap menunggu Iya, tuh iya. paper 2 tuh. Tapi lalu ada perubahan paradigma ya. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang bukan lagi frustrating, tapi hopeful that I will be able to finish that. Jadi ada perubahan, entah itu pola pikir, semangat, positif perspektif. Ya itu kira-kira ya ada tekad yang kemudian Iya, iya. muncul. Nah itu bentuk-bentuk pembaharuan dan kemudian yang jelas ini ya harus kelihatan juga bahwa fungsi kita, tugas kita bisa kita lakukan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan seandainya kita tidak menyadari bahwa kita perlu melakukan pembaruan. Begitu. Iya, Mem. Ya, Mem, kita break sebentar. Saya mau mengingatkan kepada Sobat Dua bahwa sebelum kita melanjutkan podcast ini lebih jauh, saya mau mengingatkan kepada Sobat Dua bahwa Dua Talks bisa didengarkan melalui Petra FM setiap Jumat jam 13:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dua Talks juga hadir di Spotify dan YouTube channel, yaitu Dua Talks, yang akan selalu update pada hari Sabtu jam 18:00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram dan TikTok @duatalks. Podcast Dua Talks ini berkolaborasi dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA atau SMK sederajat. Bisa dicek di majalahsunday.com atau platform lainnya di Twitter, Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, serta podcast Majalah Sunday. Nah, soal pembaruan tadi, Mem. Ya, soal pembaruan kan berarti tadi merujuk kepada sebuah pengharapan untuk maju Betul. lebih dari yang sebelumnya, gitu ya, Betul. Mem, ya. Nah, jika kita membandingkan dengan tahap sebelumnya seperti paradigma dan prinsip di private victory dan public victory, pengharapan seperti apa sih yang harus kita tunjukkan gitu? Jadi
untuk Yang dapat harus berani, dibangun gitu ya. untuk harus dibangun konstruksi seperti apa untuk melangkah lebih maju dan lebih jauh gitu. Ya, dikaitkan dengan paradigm and principles. Paradigm itu kan paradigma ya, cara pandang, cara pikir, dan principle, nilai-nilai yang kita anut. Maka sharpen the saw ini apa ya namanya ya? Ini merupakan sarana, cara untuk menjaga bahwa paradigma kita, nilai-nilai yang kita anut itu tetap baik, tetap positif. Kemudian apa ya namanya? Bahkan tambah gitu ya, wawasannya bertambah. Karena kan ya dalam sharpen the saw itu kita bisa saja terinspirasi sesuatu yang belum pernah kepikir jadi gitu ya. Kemudian sesuatu yang tadinya tidak menjadi nilai yang saya pentingkan, lalu saya termotivasi untuk I need to adopt this value gitu ya. Kan seperti dua tok gitu, inspired to inspire gitu ya. Nah, dengan sharpen the saw ini nilai-nilai paradigma kita ini dipertahankan tetapi juga diperkuat dan diperluas. Nah, misalnya saja nonton film. Kalau Anda tahu apa namanya ya, film yang saya pakai di kelas misalnya Remember the Titans atau Freedom Writers atau Beyond the Blackboard. Kalau saya nonton itu, kalau mahasiswa nonton itu, mereka merasa terinspirasi. Oh, jadi guru yang kayak gitu. Mungkin istilahnya Mas Nadiem itu guru penggerak gitu ya. Guru yang ngajar di kawasan kumuh kayak begitu. Dia kemudian bisa melakukan pembaharuan. Wah, itu kan menginspirasi saya untuk kamu tuh udah enak loh ngajar di UKDW. Jangan mengeluh dengan apa yang sekarang harus kamu pelajari banyak sekali, misalnya seperti itu. Nah, ini pengharapan atau pembaruan yang kemudian akan mendorong saya untuk kembali pada fungsi saya dengan lebih positif, dengan lebih enteng gitu ya, tidak berbeban dan tidak berkeluh kesah. Mungkin gitu Vino maksud yang ditanyakan tadi ya. Iya. Tapi kan berkaitan sama pengharapan ini tadi kan ibarat di pantai kan ada pasang surutnya gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk menjaga api pengharapan itu tetap menyala di tengah angin kencang gitu ya, dan di tengah jatuh bangunnya gitu ya, betul. Yang pertama-tama memang perlu diisi paradigma kita itu, cara pikir kita itu bahwa memang akan ada kegagalan dan keberhasilan. Memang akan ada rasa di mana kita menyesal kemarin gitu ya. Tapi untuk bisa tetap berpengharapan itu kita harus tell yourself that you are not a perfect person. Nobody is perfect, but you can try again. And this time you try better. Jadi ada kemampuan untuk melihat diri sendiri, tetapi juga memotivasi diri sendiri untuk tetap maju dan gak usah, don't worry about what already happened gitu. You cannot change the past. Tadi gagal, tadi terlanjur marah-marah gitu ya, terus sekarang menyesal, ya nggak bisa mengubah, tapi belajar dari itu. Apa yang bisa dilakukan? Oh, mungkin saya datang ke Vino dan minta maaf. Vin, sorry tadi saya sempat emosi loh, karena saya lagi capek banget. Nah, misalnya seperti itu kan, kita tidak menyesali yang sudah lewat, tapi kita belajar dari itu dan melakukan apa yang kita bisa. Dari situ timbul pengharapan lagi bahwa hubungan kita balik
We are good ya, we are good. Good. Yeah. Jadi memang harus bisa memotivasi diri sambil memberi pemahaman pada diri sendiri bahwa akan ada jatuh bangun. Kita berusaha untuk melakukan habit-habit itu juga akan ada kegagalan ya. Tapi keep trying. Terus bergerak. Kalau di pantai ya apa tuh? Kalau kita jalan di pantai kan ada jejak kaki ya. Nanti kan jejak kaki itu juga ada kalanya tersapu oleh ombak. Ya nggak apa-apa, jalan aja terus. Masih ada tempat di mana kita bisa melangkah dan meninggalkan jejak. Kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya dan that is what matters gitu ya. Yang penting itu. Keep trying, hoping for the best, and do your best. Saya pikir itu ya, Vino. Iya, Mem. Sehingga terus bisa berpengharapan. Ya, tetap memotivasi diri, tetap berpengharapan. Ya, meskipun di tengah pasang surut dunia. Betul. Ya, jadi tetap memiliki integritas diri yang kuat gitu ya. Betul. Dan Ya. kadang-kadang mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan. Ya. Ya. Yang bisa hanya menerima dan menyesuaikan diri ya, seperti pandemi ini. Ya. Kita nggak bisa mengubah, tapi kita bisa menerima, menyesuaikan diri, dan itu adalah salah satu cara untuk berharap bahwa kita kemudian bisa merasakan sukacita, nyaman meskipun di dalam situasi yang sebetulnya tidak nyaman. Ya. Ya. Mungkin itu pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi buat Sobat Dua, jangan lupa untuk tetap menjaga api semangat Sobat Dua. Jangan pantang menyerah meskipun di tengah terpaan ombak pasang surut dunia. Tetapi untuk tetap memiliki integritas diri yang kuat dan juga bisa memotivasi orang lain, harapannya podcast kali ini bisa memotivasi Sobat Dua dan itu menjadi berkat juga buat orang lain. Gitu ya, Mem ya? Betul. Always renew yourself so that you can be a better person every day for yourself and for others. Ya, sebelumnya terima kasih ya, Mem, Mega. Dan terima kasih Sobat Dua, episode kali ini sekian. Dan jangan lupa stay tune di YouTube channel Dua Talks. Saya Alvino Usila, pamit undur diri bersama Mem Mega. Dua Talks, inspire to inspire.